Adam lagi baca apa tuh? Lagi baca Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Emang apa sih yang Adam cari? Ini nih lagi bingung. Di Indonesia kan ada 6 agama, contohnya agama Buddha. Di mana sih pusat pembelajaran agama Buddha di Indonesia? Kalau itu sih aku tahu. Wah, di mana tuh? Di Kerajaan Sriwijaya. Tapi aku mau tahu lebih lanjut tentang Kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Kalau itu sih aku tahu di mana kita harus melihatnya. Di mana tuh? Saksikan berikut ini. Nah, pasti teman-teman semua tidak sabar ya mendengarkan penjelasannya. Sebelum itu, kenalin dulu nih anggota kelompok kami. Saya Ida Abdul Hasan. Saya Nila Shimitra Begini. Halo, saya Sarifah. Halo, saya Azara Fatimah Zea. Saya Muizi Hayapatri. Saya Adam Harino. Sebelum kami menjelaskan secara rinci apa itu Kerajaan Sriwijaya, kami akan memberitahukan beberapa garis besarnya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya, teman-teman pasti pada belum tahu kan apa itu Kerajaan Sriwijaya? Emangnya Kerajaan Sriwijaya itu apa sih? Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan bahari atau maritim yang terletak di Pulau Sumatera yang bercorak indah dan memiliki banyak pengaruh di Nusantara. Siapa nih teman-teman yang tinggal di Pulau Sumatera? Pada video kali ini, apa aja sih Kak yang bakal kita bahas mengenai Kerajaan Sriwijaya? Jadi Azizi, kita akan membahas tentang sejarah, lokasi, dan kondisi sosial politik dari Kerajaan Sriwijaya. Yuk, langsung saja kita membahas mengenai sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Halo, bersama saya Azara Fatimah Zea. Kita akan membahas sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kemenangan yang bilang. Meskipun kerajaan ini dikenal kuat secara ekonomi maupun militer, namun tidak ada bukti pasti yang menentukan letak pasti kerajaan ini berada. Wah, keren banget ya Zah. Emang gak ada sumber tertulis yang lain? Tentu ada dong, berdasarkan sumber sejarah, berdasarkan sumber tertulis dan berita dari Tiongkok dan Arab. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7. Seorang pendeta dari Tiongkok bernama Aising melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan studinya ke Nalanda, India. Melaporkan bahwa Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Hindu-Buddha. Terdapat 1.000 orang pendeta yang belajar dari Sakya Kirti yang merupakan pendeta terkenal di Kerajaan Sriwijaya. Jadi begitu ya Zah? Iya, begitu Ana. Apakah Ana sudah paham? Paham. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham? Tapi ada gak sih Zah sumber yang lain? Tentu ada dong. Berita yang satu ini akan disampaikan oleh Sarifah. Halo teman-teman. Nah, tadi kan Zia udah jelasin nih sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Sekarang aku akan menjelaskan tentang sumber tertulis dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada berita dari Arab teman-teman, yang dimana pedagang-pedagang Arab melakukan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya. Selain itu banyak sekali pedagang-pedagang Arab yang membuat perkampungan sementara untuk orang-orang Arab. Yang kedua, terdapat sumber dan bukti tertulis seperti ditemukannya prasasti-prasasti, yaitu prasasti Kota Kapur, prasasti Kedudukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Batu, prasasti Barahi, dan prasasti Linggor. Teman-teman tahu nggak sih apa prasasti tertua? Nah, prasasti tertua adalah prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Palembangka dan berangkat tahun 686 Masehi. Dari prasasti ini ditemukannya kata Sriwijaya. Selanjutnya ada prasasti Kedudukan Bukit, di mana prasasti ini berangkat tahun 605 Saka atau 688 Masehi. Berdasarkan prasasti ini ditemukan dua catatan. Yang pertama adalah Pendarti Dapuntan Hyang yang
bagaimana Kerajaan Sriwijaya dapat memperluas kekuasaannya. Yang kedua adalah Minangkabau, adalah sebuah prasasti yang mempertemukan Sungai Kampar Kiri dan Sungai Kampar Kanan yang berada di Riau. Hal ini menunjukkan bahwa Kerajaan Sriwijaya berpusat di Muara Takus. Nah, pernyataan ini juga didukung dengan temuan arkeologis loh teman-teman yang terdapat di Muara Takus atau Kabupaten Kampar Riau. Teman-teman tahu nggak sih bahwa terjadi pemindahan ibu kota ke Palembang? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Dijawab berikut ini ya. Dadah! Penguasaan dan pemindahan ibu kota Sriwijaya ke Palembang bertujuan agar Sriwijaya lebih mudah untuk menguasai daerah-daerah di sekitarnya seperti Bangka, Jambi Hulu, dan Jawa Barat atau bisa disebut dengan Tarumanegara. Wow, oleh sebab itu ya Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai jalur-jalur kunci perdagangan seperti Selat Sunda, Selat Bangka, Selat Melaka, dan Barat Jawa. Bener banget Adam. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan berikut ini. Saksikan. Nah, itu dia penjelasan dari kami mengenai lokasi dan sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Mengenai kondisi sosial politik Kerajaan Sriwijaya akan dibahas Berikut ini. Emang gimana sih kondisi sosial politik dari Kerajaan Sriwijaya? Jadi gini Naila, masyarakat Sriwijaya bukan hidup di perdagangan dan pelayaran. Dengan faktor pendorong berupa letaknya yang strategis, menjadikan kawasan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang penting di Sumatera. Saking berkembangnya, masyarakat Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Oh, gitu ya Del. Tapi gak mungkin dong Kerajaan Sriwijaya itu tetap berada di posisinya. Kalau yang gitu, biar aku yang jawab. Kerajaan Sriwijaya melakukan ekspedisi militer untuk menemukan bandar pelabuhan Getaing di kawasan sekitarnya dan menyerap mereka ke dalam kawasan wilayah Mandala Sriwijaya. Saat itu, Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa yang berkuasa sekitar pertengahan abad ke-9. Raja Balaputra Dewa memiliki hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di luar wilayah Indonesia. Pada akhir abad ke-9, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai kondisi jalur perdagangan Asia Tenggara. Itulah Nam, Kerajaan Sriwijaya kan namanya terkenal bagus. Masa iya nggak ada kurangnya? Oh, Kerajaan Sriwijaya itu pasti ada kurangnya dong, makanya Kerajaan Sriwijaya itu hancur oleh tergerus waktu. Tapi Kerajaan Sriwijaya itu nggak langsung hancur karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kehancuran dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya itu mendapatkan serangan dari Kerajaan Minangkabau di Jawa Timur di bawah Raja Dharmawangsa di tahun 990 Masehi. Terus yang kedua, ada dari Kerajaan Kula Mandala di tahun 1023 dan tahun 1030 Masehi. Yang ketiga adalah karena negara-negara yang telah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya ini satu persatu mulai melepaskan diri yang mengakibatkan adanya kerugian dari perekonomian dan perdagangan. Yang keempat adalah karena terdesak oleh kerajaan luar yang semakin berkembang. Dan yang terakhir yang paling menyebabkan Kerajaan Sriwijaya ini semakin hancur adalah oleh serangan dari Kerajaan Majapahit di tahun 1477 Masehi. Itu sih ya. Betul juga ya. Satu lagi ya Nam. Emang Kerajaan Sriwijaya itu pusat agama Buddha? Ya, Kerajaan Sriwijaya ini memang pusat agama Buddha dikarenakan raja-raja dari Kerajaan Sriwijaya ini hadir sebagai pelindung dan penganut agama yang taat. Dan hal itu menyebabkan bahwa Kerajaan Sriwijaya ini dapat menjadi pusat Buddha di Indonesia. Kemudian Kerajaan Sriwijaya ini menjadi hal yang penting dari kerajaan Buddha di antara Asia Timur dan Asia Tenggara. Nah, begitu Adam. Pastinya Adam paham dong dengan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Wah, aku jadi paham dan mengetahui tentang Kerajaan Sriwijaya.
teman-teman yang lain pastinya juga paham dong. Artinya, penjelasan dari kami semua berhasil dan mudah dipahami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya kami